Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4454-4456 Bab 4454 Devilis and Seal. Melihat Landen Sen jatuh ke dalam jurang, wanita dengan rok putih juga terbang ke dalam jurang. Dalam proses jatuh, Landen Sen mencoba untuk berjuang, tetapi kekuatan isap yang dibawa oleh badai salju di jurang begitu kuat sehingga tidak lebih lemah dari kekuatan isap di celah ruang barusan. Sial! Landen Sen berteriak dengan marah bahkan jika dia melepaskan alam semesta kecil dengan seluruh kekuatannya, dia hampir tidak bisa menahan hisapan ini, dan dia diseret ke bagian terdalam dari jurang oleh badai salju. Jurang ini bukanlah dasar, dan semakin jatuh, semakin dingin jadinya. Luo Tianxiang biasa ada di sini, saya khawatir dia akan diledakkan menjadi es oleh badai salju yang diubah oleh kekuatan dingin yang ekstrim. Untungnya, kekuatan fisik Landen Sen luar biasa, dan dia dilindungi oleh armor suci yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, ketika Landen Sen jatuh ke posisi tertentu, badai salju di kedalaman jurang bercampur dengan iblis yang berguling, yang sangat ganas dan memberi orang rasa penindasan yang tak terlukiskan. Landen Sen penuh dengan roh, dan dia bisa merasakan energi iblis di jurang yang mengandung kekuatan yang menakutkan dan ganas ini. Tarik napas dalam-dalam, segarkan, dan iblis di dalam tubuh mulai bergerak. Energi sihir yang dapat membuat benih iblis Shuro di tubuhnya merasa bersemangat. Itu pasti bukan sesuatu yang dapat dilepaskan oleh ras iblis biasa. Mungkinkah pesona kolam darah di cermin harta surga dan bumi tersembunyi di jurang ini? Landen Sen diam-diam berkata di dalam hatinya, dan semangatnya segera terangkat. Menurut petunjuk Tiandi Baojian, inti sihir anak dewa darah memiliki kemungkinan besar untuk bersembunyi dalam pesona besar di bagian utara wilayah abadi Changsuan. Dipikir-pikir dengan hati-hati, Gua Wanshui sangat cocok dengan gambaran Tiandi Baojian. Dan ki iblis yang kuat yang tiba-tiba muncul di jurang ini mungkin terkait dengan inti iblis dari anak dewa darah. Memikirkan hal ini, Landen Sen langsung berubah dari khawatir menjadi kegembiraan, segera menetapkan pikirannya, siap untuk menjelajahi jurang ini. Tidak lama kemudian, Landen Sen bisa melihat pemandangan di bawah jurang dengan pemandangan murid suci Asura. Bagian bawah jurang tampak seperti permukaan es, putih dan dingin. Penghalang kristal. Sebagai tindakan pencegahan, Landen Sen segera menunjukkan kekuatan magis pertahanan Aquarius, dan area besar cahaya dingin keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat mengembunkan peti mati es 360 derajat tanpa jalan buntu dan menyelimuti dirinya sendiri. Saat berikutnya, peti mati es jatuh di atas es, membuat ledakan keras. Landen Sen aman dan sehat. Dia melepaskan peti mati es, dan murid bijak Asura di antara alisnya dengan cepat mengamati sekeliling. Jurang yang saya masuki saat ini adalah celah di lembah. Dinding pegunungan di sekitarnya tertutup oleh es, dan tanahnya juga tebal dengan es, yang sekuat tiang yang paling keras. Udara dingin yang dalam di jurang, badai salju bertiup sesekali, udara dingin yang ekstrim dipenuhi dengan petak besar energi sihir merah dan hitam. Energi sihir ini tidak terhalang oleh dingin yang ekstrim, dan mereka bercampur dan mengamuk seperti awan tebal. Energi iblis ini sedikit lebih kuat daripada energi iblis yang dilepaskan oleh Chaos Demon. Bahkan jika Daluo Jinxian mengambil beberapa suap, dia akan merasa pusing dan jantung berdebar. Hah? Sihir ini. Landen Sen membawa Demon God of Asura, tentu saja dia tidak akan terpengaruh, tapi dia segera menemukan keanehan energi iblis di jurang maut. Setelah hanya menghirup beberapa nafas energi sihir, benih sihir di tubuhnya mulai berdetak tidak normal, hanya untuk merasakan kekuatan tak berujung melonjak dari anggota badan dan anggota tubuh di seluruh tubuh, dan semburan cahaya sihir yang menerangi keluar secara tidak sengaja dari daging. Dalam kegelapan, energi iblis misterius yang mengamuk di jurang terlalu cocok dengan benih iblis Shuro di tubuhnya, seolah-olah itu berasal dari sumber energi yang sama. Ini membuat Landen Sen merasa terkejut. Secara logis, bahkan iblis dari alam yang sama, energi iblis yang dilepaskan oleh satu sama lain sangat berbeda. Dan energi sihir di jurang maut dapat diserap dengan sempurna oleh benih ajaib, dan bahkan diubah menjadi energi, meluap ke permukaan tubuh. Tingkat kecocokan ini benar-benar sedikit tidak normal. Energi iblis yang menembus jurang ini sangat kuat, pasti ada sumber energi iblis. Karena secara tidak sengaja jatuh ke dalam jurang ini, Landen Sen juga ingin mencari tahu aula terkenal di sini. Bagaimanapun, dia harus mencari petunjuk dari inti iblis putra Dewa Darah, dan hanya menjelajahi jurang maut. Landen Sen sangat peka terhadap energi-energi iblis, dan samar-samar dapat merasakan lokasi energi iblis terkuat, yang seharusnya merupakan kedalaman jurang tepat di depannya. Landen Sen dengan hati-hati berjalan menuju bagian depan jurang dengan melihat murid suci Shuro. Saat dia berjalan lebih jauh ke dalam jurang, energi dingin dan iblis yang mengamuk di ruang angkasa terus meningkat. Setelah bansuk siang, Landen Sen datang ke sebuah danau. Danau di depan Anda adalah seluruh jurang, atau tempat dinginnya seluruh gua Wanshui paling kuat.
Hanya sedikit lebih dekat ke danau, armor abadi di tubuh Landen Sen memadatkan lapisan embun beku, dan tubuhnya merasakan ketidaknyamanan yang jelas. Air danau seputih batu giok, dan ada gelombang udara dingin yang menakutkan di danau, dan ruang yang dilaluinya terhenti sampai batas tertentu, seolah-olah bisa membekukan segala sesuatu di dunia. Landen Sen mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat energi dingin yang begitu mengerikan. Dia tidak berani mendekati danau dengan mudah. Dia sepenuhnya mendorong murid suci Asura di antara alisnya dan mengamati lingkungan di danau. Di tengah danau adalah platform batu besar dengan radius beberapa ribu kaki. Platform batu dikelilingi oleh energi sihir hitam dan merah yang tebal, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam platform batu tersebut. Namun, Landen Sen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dingin ekstrim yang tak tertandingi terkondensasi di dalam platform batu yang diselimuti oleh energi iblis, dan energi dingin yang ekstrim ini berubah menjadi cahaya dingin yang mencengangkan dan memancar keluar. Udara dingin yang melayang di danau tadi seharusnya telah keluar dari platform batu di tengah danau. Aslinya Landen Sen hanya menelusuri sumber energi iblis ke danau, bahkan danau ini juga merupakan tempat dengan energi iblis terkuat di seluruh jurang. Energi sihir merah dan hitam berkumpul di atas danau, potongan besar energi sihir terkondensasi satu sama lain, membentuk pusaran sihir besar, perlahan berputar di atas danau, memberi orang rasa depresi yang kuat. Mungkinkah ini segel? Melihat platform batu yang diselimuti oleh energi iblis, dan pusaran air ajaib yang menakjubkan di atas danau, mata Landen Sen memiliki cahaya yang cemerlang. Secara naluriah merasa bahwa ini seperti pesona segel buatan. Tampaknya platform batu di tengah danau harus ditutup dengan sesuatu yang misterius. Putranya memiliki penglihatan yang bagus. Platform batu di sini benar-benar merupakan pesona yang tersegel. Suara wanita seperti lonceng perak masuk ke telinganya, suaranya sangat jernih dan dingin. WHO. Hati Landen Sen canggung, matanya dengan cepat menyapu, matanya tertuju pada danau tidak jauh di depan. Aku melihat cahaya putih dingin yang terang tiba-tiba muncul di danau, dan cahaya dingin yang besar berkumpul menjadi seorang wanita cantik dengan rok putih dan rambut perak, dengan sosok anggun, persis sama dengan wanita yang Landen Sen temui di lapangan bersalju. Anda lagi. Landen Sen mengeluarkan cahaya dingin di matanya, membalikkan tangannya untuk mengorbankan tombak yang menyala, dan akan melancarkan serangan. Wanita dengan rok putih tidak bermusuhan kali ini. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Landen Sen seperti biu keluarga kecil, dengan hormat berkata, gadis kecil itu tidak tahu bahwa dia adalah yang terpilih sebelumnya, jadi dia mengambil inisiatif dan berharap bahwa putranya akan memaafkannya. Bab 4455 Waterstone. Ketika Landen Sen melihat pihak lain mengucapkan kata terpilih, permusuhannya memudar, tetapi dia masih mempertanyakan, karena kamu tahu bahwa aku adalah yang terpilih, mengapa kamu tidak mengatakannya, kamu harus menunggu sampai sekarang. Wanita dengan rok putih itu menjelaskan, meskipun gadis kecil itu bisa merasakan aroma kacau 9 warna batu yang memenuhi langit di tubuhnya sebelumnya, dia tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa dia adalah yang terpilih, jadi dia membujuknya untuk datang ke sini. Melihat bahwa putranya sangat cocok dengan Sura Demon Ki yang melingkupi jurang, jadi aku yakin bahwa putranya adalah identitas dari yang terpilih. Wanita dengan rok putih berkata dengan tergesa-gesa. Landen Sen mengerutkan kening. Wanita dengan rok putih itu tahu terlalu banyak, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah yang terpilih? Juga, bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki 9 warna kekacauan di tubuh saya? Menambal batu langit. Wanita dengan rok putih itu terus menjelaskan, anak laki-laki itu tidak tahu apa-apa, perempuan kecil itu adalah batu air di batu berwarna 9 warna yang kacau. Saat itu, Ashura yang menyegel tubuh perempuan kecil itu di sini, jadi dia tahu pilihan putranya. Identitas, apa? Kamu adalah batu pengisi langit 9 warna yang kacau. Landen Sen tercengang. Wanita dengan rok putih berkata terus terang, gadis kecil itu memang kehidupan yang lahir dari batu air. Atas perintah Asura, kami di sini menunggu untuk menerima yang terpilih. Landen Sen terkejut untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan pulih. Dia memaksa dirinya untuk tenang, menunjuk ke platform batu di tengah danau, dan dengan ragu-ragu bertanya, menurut gadis itu, objek tersegel di platform batu itu adalah batu air di batu 9 warna yang kacau balau. Tidak buruk. Wanita dengan rok putih dengan lembut mengetuk kepala giok dan berkata, segel yang dipasang oleh Asura senior hanya bisa dibuka oleh yang terpilih berikutnya. Gadis kecil di lapangan bersalju sedang menunggu yang terpilih untuk datang, tetapi juga untuk hari mendapatkan kembali kebebasan. Aku memohon kepada putranya untuk melepaskan segel untuk wanita kecil itu, dan wanita kecil itu bersedia menjadi pelayan dan pelayan putranya untuk doronganmu. Bahkan jika kamu adalah sapi atau kuda, kamu tidak akan ragu-ragu. Wanita dengan rok putih membungkuk ke Landen Sen lagi, wajahnya yang halus dan cantik penuh permohonan. Ini. Landen Sen sedikit bingung.
Selama Perang Kehancuran, Asura dengan jelas mengatakan bahwa batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau terkait dengan aura langit dan bumi, dan kehidupan tidak boleh dilahirkan, jika tidak maka akan mempengaruhi keseimbangan surga dan menyebabkan cacat di surga. Saat itu, sebelum Asura menyegel dan mengubur Laut Iblis, semua nyawa yang terlahir dari batu berisi 9 warna yang kacau balau seharusnya sudah mati, bagaimana mungkin hanya kehidupan batu air yang tersisa. Landen Sen tidak menunjukkannya secara langsung, dan dengan ragu-ragu bertanya, karena gadis itu disegel, mengapa dia masih bisa bergerak bebas sekarang? Wanita dengan rok putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, putranya telah salah paham, gadis kecil itu sudah lama meninggal, dan yang tersisa hanyalah seuntai sisa jiwa yang tidak akan berdampak sedikit pun pada jalan surga. Tapi gadis kecil itu berbeda dari sisa jiwa yang ditinggalkan oleh batu-batu lain yang memenuhi langit 9 warna yang kacau. Jiwa sisa saya dapat menyerap kekuatan jiwa dari kehidupan lain untuk memperkuat dirinya, sehingga ia dapat bertahan sampai hari ini dan masih mempertahankan sejumlah kekuatan tempur. Alasan mengapa Ashura menyegel batu air di sini juga karena sisa jiwa gadis kecil itu masih membantu yang terpilih, jadi dia membuat pengecualian untuk membiarkan gadis kecil menarik yang terpilih. Mata Landen Sen sedikit menyusut, penjelasan yang diberikan oleh wanita dengan rok putih itu sepertinya tanpa celah, tapi itu sedikit tidak normal dengan cara apapun yang dia pikirkan. Bagaimana saya bisa membuka kunci segel batu air? Landen Sen tidak bertanya terlalu banyak, dia hanya mengikuti keinginan pihak lain dan bertanya dengan lugas. Mendengar pertanyaan Landen Sen, wanita dengan rok putih itu dengan cepat menjawab, sederhana sekali. Putranya memiliki benih sihir Shuro di tubuhnya. Dia hanya perlu menyedot kekuatan sihir Shuro dalam formasi segel, menyebabkan segel tersebut melemah. Kemudian gadis kecil itu bisa menerobos dengan kekuatannya sendiri. Segel. Landen Sen mungkin mengerti bagaimana cara mengoperasikannya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum merapalkan mantra, izinkan saya melihat pada batu 9 warna yang memenuhi langit, gadis. Wanita dengan rok putih mengangguk sedikit, biarkan putranya melihatnya sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Bagaimanapun, wanita dengan gaun putih membuka mulut kecilnya sedikit dan menghembuskan cahaya yang mengerikan. Untuk sesaat, cahaya dingin yang luar biasa berubah menjadi badai salju dan menyebar ke danau, membentuk jembatan es panjang yang menghubungkan platform batu di tengah danau dari pantai. Anakku, tolong. Wanita dengan rok putih itu dengan hormat memberi hormat. Landen Sen melompat, melangkah ke jembatan es, dan mengikuti wanita rok putih ke platform batu di tengah danau. Tidak lama kemudian, Landen Sen datang ke platform batu yang diselimuti oleh energi iblis yang mengerikan. Energi iblis yang kental menutupi semua ruang di sekitarnya, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Landen Sen mengandalkan penglihatan murid suci Shuro untuk secara samar-samar melihat 4 pilar batu hitam besar di sisi timur, barat, selatan dan utara platform batu, dan pilar batu itu diukir dengan rune berdarah. Bagian tengah dari platform batu itu benar-benar tertutup oleh energi iblis, dan tidak mungkin untuk melihat kenyataan, hanya dapat dinilai dari tanda rune di tanah bahwa itu adalah formasi yang sangat pintar. Tuan, mohon tunggu sebentar, gadis kecil itu akan menunjukkan batu air. Setelah wanita dengan rok putih mengucapkan kalimat ini, bayangan tubuh roh tiba-tiba berubah menjadi potongan besar cahaya putih dingin, bergegas menuju formasi di tengah platform batu. Tiba-tiba, cahaya biru yang kuat muncul dari formasi, yang dengan singkat menghilangkan energi iblis, menunjukkan postur batu air. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ada batu keras kepala yang memancarkan cahaya biru di dasar formasi. Batu itu panjangnya sekitar 6 kaki dan lebar, dalam bentuk berlian yang tidak beraturan, dan permukaannya memancarkan cahaya putih dingin yang hebat, yang sangat menyilaukan. Benar saja itu batu air. Mata Landen Sen bersinar terang. Pada saat ini, dia bisa merasakan 3 fluktuasi energi dahsyat yang berasal dari cincin penyimpanan, tepatnya resonansi dari batu api, batu yin dan batu angin. Dapat membuat 3 batu yang memenuhi langit 9 warna beresonansi dengannya, Landen Sen dapat yakin bahwa batu di depannya memang batu air. Mungkin karena kelahiran kehidupan, aura yang dilepaskan oleh batu air ini jauh lebih kuat daripada 3 batu pengisi langit berwarna 9 yang kacau yang sebelumnya diperoleh Landen Sen. Kekuatan batu air sangat besar, tetapi ditekan oleh formasi segel ini, dan tidak dapat mengatasi badai apapun. Saya melihat hantu telapak tangan sihir emas gelap terkondensasi di tengah formasi, dan batu air ditekan ke mata formasi, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Segera, cahaya yang dilepaskan oleh batu air itu mulai menjadi terang dan gelap. Landen Sen mendengar suara cemas dari wanita berbaju putih tadi, anakku, apakah kamu sudah mengidentifikasinya dengan jelas? Gadis kecil itu tidak bisa bertahan lama. Gadis, harap tunggu sebentar. Landen Sen mengatakan ini, tapi dia memikirkan pro dan kontra di dalam hatinya. Dia secara kasar dapat menilai berat batu air di depannya, bahkan jika lawannya keluar dari masalah, dia mungkin tidak dapat menundukkan benda ini dengan kemampuannya saat ini.
Belum lagi nilai dari Waterstone itu sendiri, Asura Demon Ki dan Asura Demon Light yang terus-menerus dalam formasi ini juga bisa membuat diri sendiri mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Anakku, kamu bisa menjawab dengan cepat, aku tidak tahan lagi. Suara wanita dengan rok putih bergetar sedikit, dan dia telah mencapai batasnya begitu lama untuk menahan segel. Nak, tunggu sebentar, aku akan menghancurkan pertempuran untukmu. Landen Sen tidak memberi waktu kepada pihak lain untuk berpikir, menekan telapak tangannya ke tanah, dan mulai menyerap energi cahaya ajaib dalam formasi segel. Bab 4456 Demon Seed Evolution. Putraku, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu harus memberi gadis kecil itu waktu persiapan. Melihat Landen Sen mulai menyerap energi dalam formasi segel, wanita dengan rok putih itu terkejut. Tidak ada lagi anak panah untuk membuka busur, saat Landen Sen mulai menyerap energi dalam formasi, wanita dengan rok putih harus mengkonsumsi kekuatan jiwa dan mengarahkan kekuatan di batu air untuk mengenai formasi segel ini dengan seluruh kekuatannya. Wanita dengan rok putih mengatakan bahwa memang benar formasi segel ini memang dibuat oleh Asura. Asura adalah raja dari klan iblis Asura, dan benih iblis Landen Sen adalah benih iblis Asura, dapat dikatakan tidak ada perbedaan darah di antara keduanya, sehingga energi iblis yang dikeluarkan oleh Asura dapat diserap dengan sempurna oleh Landen Sen. Benih ajaib di tubuh Landen Sen seperti darah ayam, dengan liar menyerap energi dalam formasi segel, dan petak besar cahaya sihir merah dan hitam serta energi sihir mengalir ke tubuh Landen Sen. Boom, boom, boom. Setelah tubuh Landen Sen menyerap energi yang sangat besar, itu tidak dapat sepenuhnya dicerna untuk sementara waktu, menyebabkan Landen Sen memancarkan cahaya sihir keemasan gelap yang besar ke atas dan ke bawah, seolah-olah kekuatan tak terbatas mengalir dari anggota tubuh itu. Baiklah. Cahaya ajaib yang mengepul menyapu seperti air terjun, dan di belakang Landen Sen, sesosok dewa iblis hantu dengan 3 kepala dan 8 lengan muncul. 3 kepala perunggu dari hantu dewa iblis memiliki mulut yang besar, dan sejumlah besar energi iblis Shuro dan cahaya sihir dituangkan ke dalam mulut. Untuk sesaat, pusaran ajaib di seluruh danau terseret, dan ki ajaib yang mengepul menyimpang dari pusaran seperti gelombang laut yang mengerikan, dan masuk ke mulut hantu dewa iblis. Cahaya sihir dan energi sihir Sura dalam formasi adalah energi paling murni dari Asura selama hidupnya. Setelah Landen Sen menggunakan benih ajaib di tubuhnya untuk menyerap energi ini, dia dapat langsung berintegrasi ke dalam benih ajaib tanpa disebut konversi energi. Itu bisa disebut pemberdayaan Daigo. Dalam proses terus-menerus menyerap formasi segel ini, bentuk benih ajaib di tubuh Landen Sen telah mengalami perubahan halus. Meskipun benih ajaib di tubuh Landen Sen sudah sangat kuat, ia masih dalam tahap awal. Sejak Landen Sen menelan Maha Guru untuk memurnikan pil 9 tingkat besar dan melahirkan benih iblis di tubuhnya belum membaik. Tidak sampai dia menerobos Ratu Daluojin, kultivasi Landen Sen sendiri hampir tidak bisa mengejar ranah benih iblis. Sebelum itu, Landen Sen hanya terus menggali kemampuan benih ajaib, tetapi sulit untuk meningkatkan esensinya. Setelah menyerap energi cahaya ajaib yang ditinggalkan oleh Asura dalam formasi segel kali ini, benih ajaib Landen Sen telah tumbuh sampai batas tertentu. Awalnya benih ajaib Landen Sen terkondensasi di dalam jiwa, seperti bintang emas gelap. Sekarang bintang emas tua ini berangsur-angsur berubah menjadi bola berbentuk seperti kuncup bunga, dan warna biji ajaib juga mengalami perubahan halus. Saat benih ajaib menyerap lebih banyak cahaya sihir merah dan hitam serta energi sihir, cahaya keemasan gelap di permukaan benih ajaib secara bertahap berubah menjadi merah dan hitam, padat seperti asap. Benih ajaib di tubuh Landen Sen seperti lubang tanpa dasar, hanya dalam beberapa menit, semua pusaran ajaib di atas danau tersedot ke dalam tubuhnya, dan cahaya ajaib dalam formasi penyegelan juga disedot olehnya. Karena kekuatan formasi segel melemah dengan cepat, kopling batu air dalam formasi akhirnya mulai menjadi ilusi. Batu air, yang telah tertekan oleh kekuatan formasi, akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan. Melihat bahwa formasi penyegelan sangat lemah, dia mengambil kesempatan ini untuk menghabiskan kekuatan jiwanya dan mencoba membuka segel formasi. Landen Sen merasakan bahwa setelah batu air mencoba yang terbaik untuk menerobos formasi, dia dengan sengaja memperlambat kecepatan menyerap energi cahaya sihir dan mulai mencerna energi yang diserap oleh benih ajaib. Berkat pertumbuhan benih iblis asli, tingkat kultivasi Landen Sen juga telah ditingkatkan sampai batas tertentu, dari tahap tengah asli Daluo Jinxian ke tahap tengah Daluo Jinxian. Meskipun tidak ada kemajuan penting, itu cukup untuk mengejutkan Landen Sen. Anda tahu, butuh bertahun-tahun latihan meditasi bagi seorang beku untuk mencapai sedikit peningkatan ketika dia mencapai tingkat Daluo Jinxian. Di zaman kuno, banyak Daluo Jinxian dengan bakat yang relatif lemah melepaskan meditasi dan berkeliling dunia, mengumpulkan batu purba dan berbagai bahan surgawi untuk kultivasi mereka sendiri. Apakah mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka tergantung pada peluang mereka sendiri. Kemampuan Landen Sen untuk membuat peningkatan besar dalam waktu sesingkat itu adalah pengalaman yang tidak dapat dibayangkan oleh Daluo Jinxian biasa. Kali ini hanya dapat meningkatkan begitu banyak basis budidaya, Gua Wanshui ini tidak akan sia-sia.
Landon Sen bahkan curiga kalau formasi yang ditinggalkan Asura adalah keuntungan yang sengaja diberikan padanya. Bagaimanapun, formasi segel ini tidak diatur dengan bantuan benda-benda eksternal, itu murni menggunakan sumber energinya sendiri untuk menyegel dan menekan batu air, dan sumber energi yang sangat besar ini dapat diserap dengan sempurna oleh Landon Sen, yang dianggap murah. Sangat disayangkan bahwa setelah energi asli yang ditinggalkan oleh Asura diserap sampai batas tertentu oleh benih sihir di tubuhnya, kegunaannya mulai melemah secara signifikan. Setelah benih ajaib tumbuh, cahaya ajaib dan energi sihir yang terus diserapnya tidak lagi efektif. Tampaknya hanya mengandalkan penyerapan energi asli orang lain untuk mendorong pertumbuhan benih sihir sendiri pada akhirnya terbatas. Di masa depan, saya masih harus mengandalkan kemajuan saya sendiri untuk terus meningkatkan kekuatan benih ajaib. Untungnya, Landon Sen sudah menerima cukup banyak manfaat, dan dia cukup puas. Tanpa menunggu dia untuk berpikir terlalu banyak, batu air yang ditekan oleh tangan iblis dalam formasi akan segera membuka segelnya. Berdengung. Waterstone mulai melepaskan sejumlah besar cahaya putih dingin, dan mulai menyerang cengkeraman yang menekan dirinya sendiri dengan panik. Formasi segel memiliki tanda-tanda kendur yang jelas, dan itu mulai membuat raungan yang keras. Hahaha, Ashura, lagi pula, kamu tidak pernah berpikir akan ada hari seperti itu. Gadis ini akhirnya bisa menerobos formasi ini dan mendapatkan kembali kebebasannya. Merasakan pelonggaran formasi segel yang kejam, Waterstone sangat bersemangat, dan berseru dengan semangat, lihat gadis ini yang merobek tangan jelek dan kotor ini. Golden Xiansu, terbang salju. Dalam sekejap, tubuh batu air memancarkan cahaya dingin yang mengerikan, dan badai salju yang dahsyat menyapu seluruh langit, mengeluarkan cahaya dingin yang ekstrim yang menakutkan. Roar! 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 Hantu unicorn salju mengembun dan terbentuk dari angin dan salju, mengangkat kepala dan meraung, dan menghantam cengkeraman langit dan penghalang di sekitar formasi dengan cahaya dan udara yang sangat dingin. Momentumnya begitu besar sehingga mengejutkan. Bum bum bum. Raungan hebat itu memekakkan telinga, dan udara dingin yang menakjubkan menyapu seperti ombak yang mengamuk, dan udara dingin yang menakutkan meletus dari tengah platform batu dan menyebar ke sekitarnya. Formasi segel yang sangat lemah akhirnya benar-benar rusak oleh kekuatan magis yang ditampilkan oleh Waterstone. Duduk di penghalang formasi, Landon Sen menahan dampak dari cahaya dingin ini dengan kekuatan pertahanan dari armor suci abadi. Hahaha, gadis ini akhirnya bebas. Batu air yang telah merusak segel itu berubah menjadi wanita cantik dengan rok putih dan rambut perak, dan dia tertawa. Selamat kepada gadis itu atas kebebasannya. Karena Sen telah memenuhi keinginannya untuk gadis itu, haruskah gadis itu memberiku tubuh batu air? Landon Sen berjalan perlahan ke arah wanita dengan rok putih dan bertanya dengan tenang.